Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Suryani Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 7211420209. Di sini saya akan menjelaskan hukum perdata tentang keperdaan dan hak yang melekat dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SMSA. Yang akan kami bahas adalah pengertian benda, pengertian hukum benda, macam-macam benda, cara memperoleh hak kebendaan, cara penyerahan atau pengalihan hak kebendaan, dan piutang-piutang yang diistimewakan. Pengertian benda. Dalam arti luas, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban, yang termasuk benda dalam arti luas, yaitu benda yang dapat dilihat meliputi meja, mobil, sepatu, dan sebagainya, dan benda yang tidak dapat dilihat meliputi berbagai hak seperti tagih, hak cipta, hak merek, hak paten, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam arti sempit, benda adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Dan ketiga, menurut KUHP, benda adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum. Menurut H.S. Salin, dalam kamushukum.com, hukum benda adalah kaidah yang mengatur tentang hukum-hukum antara subjek dengan hak kebendaannya. Macam-macam benda. Pertama, perbedaan benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh indera manusia. Benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah segala macam hak. Contohnya hak paten, hak merek, hak cipta, hak tagih atau piutang, dan sebagainya. Kedua, perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Digolongkan sebagai benda bergerak karena, menurut sifatnya, benda tersebut dapat dipindah-pindahkan. Menurut ketentuannya, diatur oleh undang-undang. Contohnya surat berharga, yaitu saham, obligasi, cek, hak cipta, hak merek, dan sebagainya. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda tetap atau benda yang tidak dapat dipindahkan, namun masih dapat dibedakan karena faktor-faktor berikut. Sifatnya, artinya benda tersebut tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Yang kedua, ketentuan undang-undang. Meskipun benda tersebut menurut sifatnya dapat dipindahkan, undang-undang menggolongkannya sebagai benda tidak bergerak, seperti kapal yang kapasitasnya lebih besar daripada 20 meter kubik dan pesawat terbang. Yang ketiga, tujuan pemakainya. Meskipun menurut sifatnya benda tersebut dapat dipindahkan, benda tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pemakaiannya apabila ia dilekatkan secara tetap di dalam atau di atas permukaan tanah atau lantai. Contohnya mesin-mesin. Perbedaan yang paling luas akibatnya dalam lalu lintas hukum perdata adalah perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena perbedaan tersebut mempunyai akibat hukum dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, kedudukan berkuasa atau bezit. Bezit yaitu suatu keadaan lahir ketika menguasai suatu benda yang seolah-olah kepunyaannya sendiri, sekaligus oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Subjektif 1985. Yang kedua, penyerahan atau levering. Penyerahan hak milik pada benda bergerak dilakukan secara nyata atau secara fisik, atau physiological levering, yaitu penyerahan dari tangan pemberi ke tangan penerima yang sekaligus dengan mengalihkan hak milik atas benda. Selanjutnya, kadaluarsa atau forgery. Pada benda bergerak, tidak dikenal adanya kadaluarsa. Pada benda tidak bergerak, dikenal adanya kadaluarsa yang dapat menghapus hak atau menimbulkan hak seseorang atas suatu benda. Selanjutnya, pembebanan sebagai benda jaminan utang. Apabila benda bergerak dijadikan jaminan utang, ia harus tunduk pada ketentuan gadai dan fidusia. Apabila ia dijadikan jaminan utang, dilakukan dan tunduk pada ketentuan hak tanggungan dan hipotek atau pembelian properti secara angsuran. Hukum benda adalah hukum yang mengatur agar tercipta ketertiban manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Undang-undang melengkapi manusia dengan berbagai hak dalam fungsinya sebagai subjek hukum, sekaligus membagi segala hak manusia menjadi dua, yaitu hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak kemanusiaan. Yang pertama, hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas sesuatu benda. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah, menurut Subjekti 1985. Hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan atau actiones in rem. Contohnya hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya.
Aneka hak kebendaan. Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut, seperti hak milik, hak pakai, hak memungut hasil, dan sebagainya. Hak kebendaan yang diberikan untuk jaminan utang adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan utang, misalnya gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Kedua, hak perseorangan. Hak perseorangan adalah hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak tertentu saja. Hak perseorangan melahirkan hak penuntutan perseorangan atau actiones in personam. Cara memperoleh hak kebendaan. Pertama, bantuan orang lain. Dilakukan dengan penyerahan dari orang lain yang sudah memiliki hak atas benda tersebut. Penyerahan disebabkan oleh pemberian atau hibah, jual beli, tukar-menukar, atau karena hal lain yang sah. Kedua, pengambilan secara langsung tanpa bantuan orang lain atau originaire. Contohnya, apabila seseorang ingin memiliki madu, maka ia dapat mengambilnya dari sarang lebah di hutan yang tidak ada pemiliknya. Jika seseorang ingin ikan, maka ia dapat mengambilnya secara langsung dari laut. Ketiga, perekatan atau nut-tricking adalah cara memperoleh hak kebendaan dengan perlekatan terjadi, karena kebendaan itu mengikuti atau melekat pada benda lain. Kemudian dapat pula terjadi apabila benda tersebut bertambah besar atau berlipat karena faktor alam. Misalnya sebidang tanah di tepi sungai bertambah luas karena pengendapan air sungai. Keempat, warisan. Cara memperoleh hak kebendaan dengan warisan terjadi karena adanya seseorang yang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta kekayaannya. Cara pewarisan. Yang pertama, pewarisan berdasarkan undang-undang atau ab astestate adalah pewarisan yang berdasarkan keturunan darah, diatur oleh ketentuan undang-undang. Yang kedua, pewarisan berdasarkan surat wasiat atau testamenter adalah apabila seseorang yang tidak mempunyai pertalian darah memperoleh warisan berdasarkan surat wasiat dari pewaris atau orang yang meninggal dunia. Cara penyerahan atau pengalihan hak kebendaan. Dalam lalu lintas hukum, cara memperoleh hak kebendaan yang paling sering dijumpai adalah dengan penyerahan atau levering. Levering dalam KUH Perdata dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, vassallage levering adalah perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan atas suatu benda. Kedua, jurisdiction levering adalah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain. Yang ketiga, cesi adalah penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berwujud lainnya, yaitu dengan dibuat akta autentik atau akta di bawah tangan. Piutang-piutang yang diistimewakan. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, semua benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua utangnya. Menurut pasal 1132, pendapatan dari penjualan benda-benda itu harus dibagi di antara penagih atau kreditur menurut perimbangan jumlah piutang masing-masing. Kecuali jika di antara mereka itu ada yang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu daripada penagih-penagih lainnya. Ketiga, mereka ini menurut pasal 1133 adalah penagih-penagih yang mempunyai hak-hak yang timbul dari hak istimewa atau privilege, gadai, hak tanggungan, dan hak idusia. Kemudian yang dimaksud dengan keistimewaan berdasarkan definisi pasal 1134 adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang semata-mata berdasarkan sifat piutang. Keistimewaan tersebut diberikan oleh undang-undang sendiri pada beberapa macam penagih atau piutang berhubungan sifat piutang itu, menurut Subek 1985. Menurut undang-undang, ada 2 macam keistimewaan, yaitu yang pertama keistimewaan yang diberikan terhadap suatu benda tertentu, dan yang kedua keistimewaan yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berutang. Keistimewaan yang pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diberikan kepada semua kekayaan yang berutang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.